Oke, sebelum kita masuk di acara bincang-bincang kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, terima kasih Engkau terus menganugerahkan kekuatan, kesehatan, serta berkat-Mu yang tak henti-hentinya memberkati kehidupan kami. Dan kami boleh saat malam hari ini boleh bersama-sama mau bersharing, mau menceritakan bagaimana tangan Tuhan yang selalu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Berkati acara perbincangan kami pada malam hari ini, dan juga berkati bagi rekan-rekan yang mendengarkan baik secara live maupun siaran tunda. Dan Engkau juga memberkati setiap perangkat maupun jaringan internet yang kami pakai. Semuanya itu bolehlah Engkau berikan kelancaran. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai acara ini hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, pada malam hari ini, tadi yang sudah saya bilang, saya dengan Ko Eka. Nah, Ko Eka, mungkin bagi yang belum kenal, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, selamat malam. Nama saya Eka, ya, orang biasa lah ya. Oke, orang biasa. Jemaat GKI Ngagel. Ya kadang-kadang ikut kegiatan gereja, ya kadang enggak juga, ya semuanya normal-normal saja lah. Gitu aja dah. Jadi biar cepat. Oke, biar langsung gitu ya. Oke, ya bagi rekan-rekan semua, saya mengundang rekan-rekan untuk yang mau nimbrung, mau bertanya, silakan gitu ya, langsung tinggalkan di kolom komentar. Nanti rekan saya yang ada di depan kamera akan membantu, nah, mengasih kode gitu ya. Kita tak berdua, tentunya kita bertiga. Oke, langsung saja Ko Eka. Nah, kenapa sih Ko Eka kok mengangkat satu topik pengaruh eksternal terhadap keimanan? Wah, ini ngomong-ngomong soal sesuatu eksternal yang di luar diri kita gitu ya Ko Eka ya. Sebenarnya itu mikirnya tuh awalnya itu dibikin biar kelihatannya tuh ya judulnya keren. Oh, judulnya keren. Kayak orangnya gitu ya. Ya mungkin lebih lah kalau ya. Oke. Jadi biar kelihatan berat gitu ya. Oke. Kenapa? Karena sebenarnya isinya itu ya nggak ada apa-apanya. Gitu. Oh, isinya nggak ada apa-apanya. Jadi kita kan untuk membuat menarik ya. Jadi itu dibikin yang kayak gimana dulu gitu ya. Iya. Oke. Bahasa marketing gitu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah itu salah satu topik sebenarnya. Saya nanti bagian yang nanti kita mau bicarakan dari kesaksian yang aku tuh mau share sebenarnya. Wah, gitu, tentang keimanan Ko Eka. Tentang yang normal-normal. Yang normal. Karena gini ya. Jadi share-nya kalau aku mulai kayak gini. Kalau kita ngomong hidup itu normal lah. Beneran normal, standar. Nggak ada yang kalau orang bilang itu mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Sakit luar biasa ya kan, terus kemudian mungkin penderitaan, atau mungkin malah di sisi satunya sukses yang luar biasa. Kelihatannya semuanya ya baik-baik aja baik-baik gitu ya. Aja, jalan biasa gitu ya. Dan otomatis ya biasanya kita tuh nggak sadar ya bahwa proses-proses kayak gitu tuh seolah-olah kan semuanya normal, kerjaan lancar, semua aman, dan itu artinya udah aman ya, artinya iman kita tuh biasanya semakin bertumbuh kali ya, harusnya ya. Soalnya kan semuanya lancar ya, bener ya, sudah diberkati kayak gitu, bener kan? Nah, itu yang saya mau share itu sebenarnya adalah di balik hal-hal yang seperti itu, normal kerjaan itu sebenarnya kalau saya sendiri ya, pengalaman saya itu ada kayak sedikit jebakan lah. Apa itu jebakannya? Karena gini, kita ngelihat kerjaannya, contohnya. Nah ini Kak Hari ini kadang-kadang itu kemarin kan kontak saya ya. Kadang-kadang kalau dia WA teman-teman itu terus terang ya, saya sengaja nggak balas teman-teman. Ya bukan karena musuhan sama Kak Hari, enggak sebenarnya ya. Tapi sebenarnya itu ya karena ya memang repot lah, direpot-repotkan atau enggak kan dia nggak tahu ya. Nah tapi ya gitulah ya. Jadi dia mungkin ngasih WA malam, besoknya baru dijawab. Ya mungkin dia udah jengkel nih. Wah, nyari pengganti lagi lah untuk malam ini mungkin ya dalam hatinya. Cuma dia kan sungkan ngomongnya ya. Jadi pagi-pagi tadi pun saya diteror lagi. Mana Ko Eka, mana gitu kan ya. Ya oke lah. Jadi apapun jebret aja kirimnya gitu ya. Oke. Nah, disitulah sing kita ngomong bahwa
kalau kita ngomong sehari-hari kerjaan, terus kita nyaman, kelihatannya terus kemudian kita kasih waktunya itu semua ke kerjaan. Sebenarnya itu kayak apa ya namanya, kalau saya ya itu kayak sebenarnya kayak pelarian. Alasannya simple, kerjaan itu yang paling mudah untuk kita kontrol kan. Saya kalau di kerjaan mau berbuat yang seperti apa, mau achieve apa, ya saya bisa lakukan, ya kan. Jadi saya itu kayak menikmati lah hal seperti itu. Kerja harus kemudian belajar kayak apa itu enjoy, benar ya. Dan mungkin kelihatannya hal itu baik kan. Tetapi kalau kita nggak sadar, lama-lama seolah-olah semua itu ada di dalam kontrolnya saya sendiri. Oke. Ya, kesuksesan yang ada itu karena saya. Yes. Ya, wajar ya, kira-kira seperti itu ya. Atau apapun lah yang terjadi, wah saya bisa merencanakannya, ini pasti akan berhasil. Lama-lama itu bisa seperti itu. Dan lama-lama karena sudah enjoy sama kerjaan, semakin lama ya, tambah semakin kayak terjerat gitu loh. Iya. Ya, sudah pertama kayak gini, terus tambah lama kayak gini, terus tambah enjoy kerja, tambah udah nggak mikir apa-apa lagi kan? Over PD gitu ya. Over PD dan terus-terusan tuh, bukan cuma PD ya, tapi memang kayak bener-bener kalau di kantor itu atau di tempat kerja itu enak banget nih, semuanya tuh bener-bener bisa diurus lah ceritanya. Iya. Bener ya. Jadi kalau seperti itu, terus kemudian kadang-kadang saya sendiri itu ya, to be fair ya, kayak ya lupa lah, bener ya. Jadi kayak yang di atas itu pengaruhnya apa sebenarnya? Butuh ini toh ini ya butuh atau enggak ya? Dan mungkin di kerjaan kayak gitu ya kadang-kadang ya saya bisa lakukan kok. So gimana ini? Dan semakin lama, nah ini konsepnya misalnya, wah saya itu juga semakin punya ketergantungan lah terhadap tempat kerja. Bener ya, seolah-olah kalau kerjaan ini nggak ada, saya jadi apa ya? Iya. Jadi kerjaan tuh menjadi luar biasa penting. Oke. Ya, mungkin jangan-jangan lebih penting dari Tuhan. Ya kita ngomong kayak gitu ya, aku fair lah. Itu bisa terjadi, dan di sana itu sudah mulai banyak lah artinya pengaruh-pengaruh yang bukan pengaruh yang jelek sebenarnya. Jadi semua pengaruh itu baik kok. Baik itu maksudnya ya benar-benar kan tadi aku jelaskan normal, kita kerja ya untuk kita hidup juga kan. Betul. Tapi sometimes lama-lama kita tuh lupa itu balance-nya. Wah, ini lebih dipentingkan akhirnya kan. Bener ya. Jadi nanti di kerjaan itu kadang-kadang ketemu orang, terus orangnya itu kayak kita jadi kalau diskusi gitu ya, yang mana yang benar dan mana yang enggak, kan enggak semua orang di tempat kerja atau dimanapun tuh Kristen ya. Kristen, betul. Bener ya. Dan kadang-kadang kita dituntut untuk saling toleransi kali. Iya. Ya, jadi ya kita cool down sebentar gitu ya. Jadi tapi itu menjadi kebiasaan lah. Menjadi kebiasaan, itu menjadi habit, dan lama-lama iman saya pun ya ada waktunya itu pasti berubah. Ada waktunya dimana kita itu jadinya terlalu menggantungkan ke diri sendiri. Ya, kita benar-benar nggak care lah ceritanya. Nggak ada hubungannya nih dua dunia yang berbeda. Iya. Setuju ya. Nah akhirnya kayak gitu itu sampai suatu saat, nah namanya kan berubah toh. Perusahaan juga turun. Bos mungkin ada konflik. Nah itu nanti akan kelihatan. Wah ini kayak gini nih, sebenarnya kita ini harusnya tergantung ke siapa sih? Menyenangkan temen, oke, itu kan kadang-kadang ada ya. Sama teman, wah itu kalau kita itu nggak bareng-bareng sih gimana? Tapi yang mana ini gitu kan? Temannya baik-baik nih, tapi ya sekali lagi kadang-kadang hal-hal seperti itu membuat kita ini ya lebih enjoy ke arah sana.
daripada menjalin hubungan kita ke yang atas kelihatannya. Oke, jadi bisa dibilang kalau ada sedikit pergeseran tapi itu pelan-pelan gitu ya kayak. Iya, Kak. Nah, kita nggak akan tahu. Ya. Pelan-pelan itu kita yang tergantung tuh bukan di atas yang tadi aku bilang. Wah, ini kerja ini kalau nggak ada, wah aku bisa mati nih. Bukan kalau yang di atas nggak ada aku mati, enggak. Yang di atas nggak ada aku sih hidup kelihatannya. Iya. Kan lebih kelihatan real ya di situnya ya. Wah, tergantung kalau nggak ada gimana, wah itu jadi beban kan lama-lama. Terus tuntutan, semakin lama kita bukannya semakin nyantai ya, tapi jadinya semakin sibuk. Apakah itu benar? Nggak tahu. Tapi biasanya kalau yang saya alami, nggak tahu dengan yang teman-teman lain ya, tapi kalau saya ngalami, ada waktu-waktu di mana tekanan itu semakin lama sih semakin kerasa nggak tertahankan ya, semuanya serba cepat kayak gini-gini, pressure-nya gini, semuanya itu kelihatan, apalagi kayak sekarang itu kerasa nih di dunia itu semuanya itu serba nggak jelas. AI aja udah kayak gitu. Wah, apa yang mau digantikan gitu kan? Mungkin yang saya tulis ini sebenarnya saya tanyanya ChatGPT itu. Iya, betul. Udah tahu jawabannya. Iya, jadi mungkin ya jadinya ngomongnya gampang kan. Jadi nah, hal seperti itu kan jadinya kayak saingan kita nih siapa sebenarnya? Dunia ini bersaing terus nggak selesai-selesai, capek itu sebenarnya. Jadi itu yang saya rasakan. Normal, saya mungkin nggak terlalu kayak wah kayak gitu, tapi kalau kita stop lah dan untuk benar-benar berpikir, jadi yang mana ya yang sebenarnya saya pentingkan ini sebenarnya, kayak gitu. Nah, pelarian juga sering. Pelarian dari situ kadang-kadang kan tekanan tuh besar ya. Terus gimana nih? Oh gampang, kita punya teman-teman, kita bisa hangout. Kita punya keluarga, di rumah ada istri, ada anak, ya kan. Nah, yang mungkin ya memang kadang-kadang ya tetap aja bikin gemes ya. Aduh masalah tok nih. Tapi ya ya kan. Ya, tetapi ya tetap itu kan sumber kebahagiaan juga ya. Nah, yang bahaya apa kadang-kadang kalau di satu tekanan itu sudah nggak kuat, terus kita pindah menggantungkan ke keluarga. Nah, jadi seolah-olah istri, anak itu kita itu atau saya itu ingin mereka itu yang bertanggung jawab, membuat saya happy. Kerjaan kayak gini, wah makanya saya pindah ke keluarga. Namanya manusia ya pasti nggak sempurna kan. Istri, anak, saya sendiri, terutama saya sendiri, ya kan pasti ya kan kita nggak mungkin lah bisa memenuhi harapannya orang-orang lah. Pindah lagi nih jadinya, udah kerjaan pindah jadi keluarga bosan, udahlah shopping aja. Oh ya kan, biasanya kita suka ya, diskon beli ini. Secara nggak sadar itu jadi kayak ketergantungan kali ya. Mungkin ya. Tapi itu pengalaman saya sih. Jadi kadang-kadang itu wah ini atau eksis ini nge-post ke mana gitu ya, medsos gitu. Medsos. Itu kalau misalnya kembali ya, semua hal itu kan normal-normal sekali sih. Masa ada yang aneh kan? Nggak ada kan. Jadi ya itu kita enjoy itu atau saya punya hobi misalnya nonton nih. Saya nontonnya sukanya anime. Yang lainnya mungkin Korea ya. Drakor gitu. Tapi ya biar kelihatan masih muda, sukanya anime. Nah, di situ ya apapun lah sebenarnya. Tapi kadang-kadang pernah nggak ngerasakan Kak Hari kalau kita nonton atau Kak Tuti ini misalnya, kita nonton sesuatu ya, kita nonton atau baca atau apa itu kita enjoy banget kan. Wah kita ngikutin, kita merasa itu ada di dunia situ ya, bener kan? Terus sampai itu berakhir, terus kita jadi kayak wah gimana ini ya? Ada feeling seperti itu kan, kayak disconnect ya. Itu juga salah satu kalau saya pikir ya, itu juga salah satu pelarian saya. Saya bosan ini itu aja nonton, jadi lupa lah ini aja, bagus kan? Bagus nggak? Benernya kalau dipikir-pikir ya
nggak seluruhnya jelek, tetapi jangan kebablas kalau menurut saya. Karena kalau bablas itu saya jadi ketergantungan itu. Pernah itu seperti itu. Jadi kayak saya kan juga suka baca tuh. Nah kan sekali baca ke novel atau apa ya, wah itu seolah-olah itu keserap ke sana. Terus kemudian habis, wah kurang ini. Saya cari lagi tuh buku yang dari pengarang yang sama. Ya kan? Cari lagi. Wah, lain lagi terus. Jadi apa ya, kayak wah mending saya di sana aja kalau saya di sini. Bener nggak? Kadang-kadang kan gitu ya, feelingnya itu ya. Jadi kelihatannya dunia yang di sana itu lebih menarik ya. Lebih seru nih daripada yang saya alami ya. Cuma kerja gini akhirnya juga masalah. Saya juga bukan bosnya kan. Iya kalau saya yang punya perusahaan ya. Wah masih enak kan, bisa perintah-perintah, bosan bisa tidur ya kan. Nah ini ya kadang-kadang nggak bisa. Menggantungkan diri ke meskipun orang terdekat pun tetap saya yakin suatu saat kita pasti kecewa. Pasti. Kita mau shopping, mau melakukan hobi, mau mencari sesuatu, gagal juga. Bener ya. Terus mending ya udah bermimpi saja, udah nonton film aja mulai pagi sampai malam, gampang kan? Iya. Like nanti. Nah, masa nggak ngalamin? Nggak tahu nih apa aku saja ya ini ya. Gimana Kak Hari? Kalau dari saya sih ya nggak pernah mengalami gitu ya. Dalam tanda kutip bisa jadi ya kalau kesenangan yang kita lakukan bisa diartikan kayak me time gitu ya kayak. Me time-nya tapi 99%, 99,9% gitu ya. Mungkin. Ya kan. Ya ngeri juga berarti ya kalau secara nggak sadar gitu ya gue ya. Nah itu pengaruh yang masih baik gitu ya gue kayak. Saya rasa itu kalau aku bilang ya itu pengaruhnya itu kan kelihatannya baik. Karena kalau yang buruk itu gampang kita deteksi lah. Dan kita bisa hindari dengan lebih mudah. Tapi kok aku melihat zaman sekarang ini ya pengaruh yang buruk itu nggak tampak dengan segitu mudahnya. Dia akan nongol pelan-pelan jadi dalam bentuk yang inosen gitu ya, seperti kayak film kartun. Tapi dia mungkin mengajarkan hal-hal yang ya mungkin sedikit aja lah. Ada nilai-nilai. Ya, aku yakin saya nggak akan ngomong lah ya, soalnya ini kan disiarkan ya. Nanti saya ditangkap gimana nih? tapi misalnya nih, tapi misalnya nih ada sesuatu yang satu topik lah ya, yang kita itu 5 tahun lalu kita merasa bahwa ini nggak bener deh, ini pasti nggak bener, ya. Tapi saya ngelihat ini 5 tahun ini, topik yang sama saya lihat, saya jadi ragu-ragu. Apakah ini sebenarnya sudah normal ya? Artinya ini udah bener dong. Jadi sebenarnya aku jadi bingung juga nih Hari. Jadi misalnya dari 9 orang gila yang satu waras, artinya yang waras ini gila sebenarnya. Lama-lama ya. Nah itu yang saya bilang. Jadi gampang sekali kok kita itu ngelihat. Nah tapi juga di satu sisi kita nggak bisa dong kayak menutup itu kan ya, menutup diri ya. Aku sekarang kan punya anak juga, pusing itu kadang-kadang. Wih, exposure-nya seperti ini gimana kan mau ngontrolnya? Kalau dulu tuh gampang ya, tutup beres. Sekarang mau apa? Nah, mungkin teman-teman nggak tahu, ada yang nggak tahu kan saya IT ya, jadi otomatis kalau misalnya kita blokir whatever lah apa yang diblokir. Sekarang kalau sekedar info ya, kalau yang pakai first media atau apa itu kan ada yang diacak ya. Reddit itu benar-benar nggak bisa dibuka. Nah dulu 1 tahun lalu kita bisa blokir pakai cara A gitu deh. Ya. Sekarang A itu nggak bisa, harus pakai cara B. Tapi itu pun bisa ditembus lagi. Jadi maling selalu lebih pinter lah. Nah, jadi kalau kita ngomong mau 100% ya sulit. Nah, pagernya apa? Ya, nggak bisa ya orang itu sendiri. Tapi sekarang Kak Ari udah lihat kan contoh tadi, gampang banget pindah dari satu ke yang lain dan yang lainnya lagi. Sebenarnya untuk mencari apa ya? Ya, untuk mencari apa ya? Ya, pokoknya rasanya ada yang kurang ya, gitu kan? Iya. Kita bergantung kemana ini yang aman gitu. Jangan-jangan ya itu menjadi
pertanyaan kita ya. Kadang-kadang kalau kita kadang-kadang kalau kita harus akui ya, kadang-kadang ada saatnya di titik situ juga gitu ya. Maksudnya ya sempat ada bertanya gitu. Nah, terus Tuhan ini perannya apa gitu ya? Kadang-kadang gitu, kadang-kadang yang lebih nggak bener gitu ya Kak Hari ya. Ya ngaku dosa sedikit nggak apa-apa lah ya. Jadi kayak waduh aku minta A ini dikasih A, sudah dikasih. Tapi waktu dikasih yang lainnya ada masalah. Waduh ini kok nggak bener saya. Wah ini guyonan gitu ya cerita nih ya. Ada kadang-kadang ada feeling seperti itu juga. Nah itu juga kan, waduh artinya saya sebenarnya kepercayaannya sampai seberapa ya waktu-waktu itu kan ada juga tuh. Jadi nah itu yang aku bilang bahwa di dalam hidup iman itu ada kayak naik, ada turun. Kalau ada situasi yang luar biasa, kadang kita itu bisa lebih kerasa ya. Tapi justru yang bahaya adalah sesuatu yang normal, yang biasa-biasa. Itu kalau menurut saya ya, menurut saya yang normal itu membuat kita itu nyaman kayak ya segini-gini terus kemudian ya sudah jadi seperti itu. Jadi kita secara nggak sadar menggantungkan diri ke hal-hal lain selain Tuhan gitu ya. Selain Tuhan, lebih ke sana. Jadi kayak ada dua dunia yang berbeda gitulah. Kalau hari Minggu ya oke, waktunya Tuhan ya. Ya misalnya gitu. Waktunya Tuhan tapi belum tentu pikirannya ke Tuhan ya. Kesana lah. Oh kesana ya. Dua jam lah, 2 jam. Kebaktian kita jangan sampai ya kayak mereka bilang gitu ya. Mungkin secara fisik kita di gereja, tetapi mungkin secara angan-angan, wah ini saya membayangkan saya membaca novelnya siapa gitu ya, berangan. Iya, semoga enggak lepas gitu ya. Tapi masalahnya juga setelah lewat dari kebaktian ya nggak tahu kan. Iya. Itu kan juga sama. Ya ini itu sih Kak Hari. Jadi kayak kesaksian yang malam ini benar-benar aku tuh berusaha kayak sharing hal yang benar-benar biasa banget. Tapi ya itu di saat itu kadang-kadang aku juga ngerasa apa ya? Jadi yang sebenarnya dicari itu apa ya? Soalnya kayak ini terus looping. Iya, begitu terus itu ya polanya gitu ya. Kalau kita gantungan ini nanti salah juga, ini salah juga, terus yang mana? Nah kan kembali lagi kan akhirnya. Iya kan. Kadang-kadang akhirnya kalau udah nyari kayak itu kembali. Nah yang aku bilang secara nggak sadar itu ya dulu waktu kapan pernah kok waktu ya berapa tahun lalu udah agak lama sih memang. Dia ada waktu-waktu seperti itu tuh di mana ada cuma satu Alkitab ya, satu bab itu yang dari dulu itu sebenarnya aku nggak ngerti, nggak pernah tak baca, nggak doyan. Tapi saat-saat itu kena itu loh kitab Pengkhotbah. Tahu pernah baca dong ya? Tahu. Kalau nggak baca, ini sebenarnya ya. Kak Tuti pernah. Kameramen pernah. Oke. Betul ini. Tapi menarik itu. Karena di sana itu kan kayak kita nih levelnya enteng lah ya. Tapi orang yang di sana itu menggambarkan sesuatu yang dia itu benar-benar testing scientifically ya, secara serius. Kan kalau saya itu lebih ke orang science ya. Saya suka itu kayak logik yang kayak gitu. Nah, orang ini nih juga seperti itu menurut saya. Keren banget kan. Si Salomo. Nah, tapi kan ya, jadi di Pengkhotbah itu kalau dibaca, dia tuh ngetes semuanya kan. Apa yang dites? Ya itu semua. Mau yang apa kayak mau duit kayak mau beauty dan segala macem kayak even love kayak gitu semuanya tuh dites sama dia. Dites. Dan dia sendiri juga nulis kan pengalamannya. Nah itu yang kadang-kadang levelku ya nggak segila levelnya dia dong. Jelas levelnya orang biasa sama jelas level. Tapi paling nggak pengalaman itu yang ditulis itu ternyata make sense. Jadi bagi saya saat itu saya tahu, Pengkhotbah ini ternyata ada gunanya ya dibaca ya. Kalau nggak gitu, bayangkan Kak Hari yang dilihat itu apa kayak
seperti menjaring angin, bener ya? Semua gitu. usahanya. Bayangkan kalau saya baca dulu waktu kan kuliah, waktu SMA itu pernah membaca kayak gitu. Apa yang kita kerjakan di bawah matahari itu sia-sia. Wah, ya udah nggak usah kerja. Atau kalau kerja jangan kelihatan matahari. Mungkin ya. Malam-malam lah. Ya kan, maksud saya gunanya apa jadi semua ini, bener nggak sih? Iya kan, jadi di situ tuh dia ngetes semuanya dan jawabannya pun ya cuma di bab terakhir, pendek luar biasa. Jadi semua dari awal sampai akhir tak pikir-pikir, wah orang ini kayak bikin buku ilmiah nih, bener. Dia nulis, dia riset, terus kemudian dia sampai kayak gitu. Iya kan, nah itu kadang-kadang yang bikin aku pegangan, padahal itu udah perjanjian lama kan ya. Tapi tetap itu kok relevan banget sih gitu loh. Apapun yang saya ya pikir-pikir lagi kalau setelah baca buku, ya benar juga ya. Kalau kita tuh namanya, kalau saya orang pingin itu semua tuh under control, enak. Nggak bisa, nggak usah sakit. Gimana caranya ya agar anak ini nggak sakit tuh, tak apain ya enaknya ya, bener kan? Saya pingin tuh under control ya, tak style ya, kamu sakit nggak apa-apa, tapi kalau saya nggak repot ya, kalau nggak repot kamu nggak apa-apa sakit. Bener kan? Kalau saya repot, jangan sakit. Kepinginnya gitu nggak sih? Ya kayak handphone. Iya dong. Kan semuanya seperti itu. Jadi, jadi keinginan kayak gitu tuh lama-lama tambah kuat tuh. Dan itu kita kadang-kadang aku berusaha segala cara untuk itu terjadi. Berusaha segala cara agar kamu biar nggak sakit ya, kasih vitamin tiap hari ya, sehari 2 kali 3 kali. Nggak tahu ya. Kasihan ya anakku itu ya. Nah tapi anyway, mungkin seperti itu. Atau jangan ketemu siapa-siapa, biar nggak sakit misalnya. Tapi ya kasihan ya. Tapi ya itu ya. Jadi proses-proses kayak gitu tuh kayak gimana pun itu membawa saya pelan-pelan, itu seolah-olah inginnya itu saya sendiri yang bisa handle semuanya. Saya bisa kontrol semuanya. Nah, di kitab itu, pengkhotbah itu baru kita kayak disadarkan. Saya disadarkan kayak, wih gila, nggak bisa tuh kayak gitu. Gitu. Penutupannya tuh ya segitu tok, gampang. Dan kadang-kadang ya juga sama, ada waktu-waktu ya, yang kadang-kadang Tuhan tuh bisa ngomong sesuatu yang kita nggak sadarin ya. Sometimes kayak, tahu nggak, kayak ada waktu-waktu kita dikejar-kejar terus ya tentang kerjaan yang luar biasa, terus kemudian di saat yang sama ada masalah di mungkin keluarga, ada masalah juga mungkin sama teman dan lain-lain, dan impactnya tahu apa kan? Kalau misalnya pas waktu itu kan buka-buka ya, kalau di Inggrisnya itu kan di Mazmur itu kan be still. Jadi ya kadang-kadang itu kita lihat ya, gila ini ya, nggak make sense ya. Saat kamu itu lagi repot-repot, pusing semuanya, kamu tuh disuruh apa? Diem. Nah, jadi yang saya pelajari ini ya, yang saya mau share lah di malam ini. Jadi kadang-kadang kita kasih waktu itu untuk diem, karena sibuk itu ya sibuk itu kadang-kadang ya berguna, tapi over sibuk juga nggak terlalu berguna, akhirnya malah bahaya kan. Jadi ya diem lah gitu, gak usah ngapain. Diem, merenung, merefleksikan gitu ya. Iya, sometimes iya kan, mungkin ya mungkin bisa itu lah ceritanya itu sih. Iya. Menarik. Ini ya itu kelihatannya biasa, tapi ya itu kalau saya boleh katakan memang perubahan yang pelan-pelan itu gak terasa gitu. Maksudnya kan ini kayak tadi Eka bilang ya, kalau kelihatannya baik, nah kalau sudah ekstrim, maksudnya kalau kelihatannya buruk, nah itu gampang. Tapi kalau enggak, tunggu 5 tahun lagi, kita feelingnya jadi kayak apa ini? Yang dulu kita ngomong salah, sekarang kita jadi oke lah ya, nggak apa-apa lah ya itu kan. Nilainya kayak sudah bergeser gitu ya. Iya. Oke, ya bagi rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung, monggo dipersilakan kalau mau ada pertanyaan atau ada kesaksian singkat boleh. Gitu gantian ngomong. Iya.
kita kan orang-orang biasa gitu ya. Nah, ya betul. Tetapi dipakai Tuhan luar biasa gitu ya. Amin. Amin gitu ya. Oke. Ya. Oke, nah selama ini kalau Ko Eka sampai di titik mana Ko Eka? Sudah sadar gitu ya Ko Eka ya? Sudah enggak. Enggak sadar. Enggak juga. Ya, oke ngomongnya. Even saya tahu kayak gitu. Itu muterai kok. Jadi kayak gitu kita tahu ya. Terus kemudian lupa lagi. Struggle ya kok ya. Iya, jadi itu kayak apa ya? Kalau yang aku rasakan ya, hal seperti ini kayak seolah kalau kamu tahu artinya kamu udah jadi udah wise dong, kamu udah jadi kamu alim dong artinya ya, bener ya, kamu udah 100% ini ya. Wah ya enggak ya. Ngomongnya gampang hari, bener ya. Tapi kalau sudah sampai jalanin kayak gitu terus, nanti ya suatu saat ya jatuh lagi. Rasaku nggak pernah kok, ini aku tahu even sampai waktu kuliah atau apa ya kena lagi, ada apa kondisi apa ya ada lagi. Makanya kadang-kadang ya itu ya sometimes aku ya cukup kagum sih ya sebenarnya apa sih ditulis di Alkitab itu sebenarnya. Itu kan agak unik ya, hal-hal yang tadi aku bilang kan, mana ada sih orang diem tapi di saat kamu itu lagi cemas luar biasa kayak lihat kondisi yang nggak jelas ya, nggak tentu, tapi ya itu bisa sih akhirnya tapi ya caranya bukan untuk apa ya, kalau harapannya Kak Hari kalau dia kalau gitu udah beres semua setelah gitu terus kemudian miraculously teng beres. Oh ya enggak. Tapi setidaknya gini loh kayak kalau orang orang logik gitu ya. Nah, mereka ini kan orang yang logik lah, maksudnya masuk akal. Nah, ketika ada misalnya Koeka kan sebagian IT. Nah, IT itu kan pasti bisa mengidentifikasi setiap permasalahan. Misalnya kalau bisa nyari root cause gitulah. Nah, ya agak kata gitulah. Kan bisa dipelajari ya. Misalnya masalah A, penanganannya kayak gini. Masalah B, penanganannya Nah, mungkin dengan setidaknya kalau Koeka sudah ya kita semua berusaha dicelikan gitu ya. Nah, jadi kalau ketika repeat mengulang titik permasalahan misalnya A, B, C itu sudah tahu. Iya, tapi tahunya kadang-kadang juga telat. Gitu ya. Iya, saya ini kadang-kadang pikir-pikir ya apa ya wis tahu itu salah ya tetap aja diulang kadang-kadang gitu ya. Itu kayak nggak tahu ya seperti itu. Makanya aku bilang bahwa nggak bisa kok, jadi gimana pun kita sibuk itu ya, sibuk itu sometimes aku pikirnya juga berbahaya kan jadi gimana pun tuh harus ada waktunya stop. Me time itu bukan me time waktunya saya nonton anime, saya baca novel, kelihatannya enggak gitu. Mungkin me time ya waktunya ya stop untuk ya connect sama yang di atas ya. Nggak tahu kan, selalu berbeda dan aku juga nggak ngerti kok. Kenapa kok kadang-kadang ya repeat lagi ya. Ini udah oke, turun lagi. Jadi mungkin perlu itu nilai ketulusan gue kan. Ya lah, podo aja tulus kok. Loh, siapa tahu kalau sesuatu kalau dilakukan dengan tulus tanpa motif apa-apa gitu ya. Misalnya kalau kita mau me time, sudah ada rencana ini. Aku gak mau menghindari ini. Nah, itu kan bulus jadinya, bukan tulus. Oke. Tapi ya gitulah, namanya kita di itu ya gimana pun tuh, mana ada sih kita itu melakukan sesuatu itu benar-benar apa ya, kayak sometimes tuh selalu ada motif. Jadi makanya itu kita bilang ya ujung-ujungnya aku sih pikirkan adalah goalnya untuk melakukan ini harus ada. Kalau kita melakukan sesuatu kita pasti ada goalnya sih. Nah tinggal goalnya itu cocok atau enggak. Apakah goalnya itu align sama yang di atas.
Cuma gitu toh sebenarnya. Tapi ya lupa. Siapa sih mau nginget-nginget itu terus menerus ya. Jadi kena lagi gitu kan. Betul. Jatuh bangun gitu ya. Iya kadang-kadang. Ya itu kayak fight and ya benar jatuh bangun. Nah, kita itu kayak apa ya perang terus sampai nggak tahu sampai kapan, nggak pernah berhenti. Ya sampai garis finish. Dan ada feeling jadinya ya Kak Tuti kan juga ya. Jadi ada feeling kayak kita nggak pernah istirahat ya. Hal pengaruh itu pasti akan ada. Bentuknya pasti macam-macam. Kita nggak mungkin stop di bendung, nggak bisa. Ya, dan berubah bentuk. Tambah lama tambah halus, tambah nggak kelihatan. Jadi perangnya non-stop. Itu sih yang aku rasakan ya Ari. Gak ada berhentinya. Jadi jatuh ya wis bangun lagi. Ya, jatuh lagi tapi pasti. Jadi harapannya itu kalau aku sekarang tanya, ini aku pasti jatuh lagi, tidak tahu kapan, tinggal tunggu aja waktu nih. Pastilah. Iya. Pokoknya kalau jatuh jangan lupa bangkit gitu ya. Jangan keenakan jatuh, delosor, tergeletak. Ya itu ya. Jadi yang aku sharing itu ya, makanya kemarin nyari tema nih, mau kasih tema opo ini. Justru soalnya dibicarakan adalah hal-hal yang sebenarnya ya kita alami semua, normal sekali lah itu, nggak ada yang aneh. Iya, normal, wajar gitu ya. Iya. Gak ada yang salah gitu kan. Gak ada yang salah. Iya. Tapi lihat penilaian siapa yang benar salahnya itu ya kayak. Kalau ya kita ngomong benar salah ini kayak lagi kayak itu ya. Memang ada nih benar salah itu ada yang mutlak. Tapi kadang-kadang ada yang memang keputusan yang diambil, tapi ini kan duniawi ya. Keputusan pun ya yang misalnya duniawi itu yang diambil itu udah nggak misalnya 5 tahun lalu itu dianggap benar, mungkin kali ini juga nggak cocok. Nggak update bahasanya. Nggak update. Iya kan, kadang-kadang itu benar kan Tuti, nggak apa-apa, normal aja kan. Setuju. Boleh. Silakan Kak Tuti. Semoga dengaran pertanyaan nanti tolong Kak di repeat. Oke. Oh ya, tadi kan sempat tak cerita jatuh bangun kan berulang kali. Iya. Pada saat jatuh itu apa yang mereka lakukan supaya bangkit lagi dulu. Jadi biar jadi tips-tips buat yang mendengarkan ini. Biasanya orang kalau sudah jatuh, kadang untuk bangkit lagi itu nggak ada semangatnya. Nah ini kok Eka bolak-balik jatuh bangun, tapi kok masih bisa bangkit, masih bisa berdiri. Tips-tipsnya gimana? Ya, saya repeat pertanyaan dari Kak Tuti gitu ya. Kak Tuti bertanya, tadi kan Ko Eka sudah sebutkan kalau perjuangan, kalau dalam hidup Ko Eka ini ada jatuh bangun. Nah, gimana tipsnya ketika kita jatuh, kita masih punya dorongan atau semangat atau power untuk bisa bangkit gitu? Itu sebenarnya kesadaran ya, kayak bukan di kita sendiri lah ya. Jadi saat kita itu atau saat aku tuh waktu kayak wah semua tertekan kayak gitu ya Kak Tuti ya. Terus yang tadi aku share ke teman-teman ya, satu kitab itu toh yang berkhotbah itu kan benar-benar yang aku paling suka karena ya model kayak research itu, science buku itu. Nah itu kadang-kadang aku baca lagi loh Kak Tuti, berulang. Jadi tidak ada hubungan sama kayak fokus terhadap masalah yang lagi saya hadapi sekarang, enggak. Tapi saya seolah-olah baca ceritanya orang lain kan. Dari situ aku diingatkan lagi, karena yang saya tahu, saya kan udah tahu toh. Tapi kok gimana pun ya sering lupanya ya gitu. Saat itu dibaca lagi terus, iya bener ya orang ini nih melakukan itu. Nah, yang terus kemudian yang tadi aku yang bolak-balik ngomong itu yang di Mazmur berapa? Aku sampai lupa Mazmur yang aku bilang Pak be still itu berdiam diri lah, itu kan itu berkali-kali aku kena itu juga. Berkali-kali itu udah kayak sudahlah nggak usah ngapa-ngapain, tahu kan? Kita coba diam dulu, nggak solve. Nah ini dengan berdiam, kalau kita ngomong apakah kemudian kalau sakit terus jadi sembuh? Enggak. Ya, enggak sama sekali.
apakah kalau terus kemudian kerjaan itu misalnya kita ada masalah ya sehingga apa gitu jadi beres sendiri, enggak, tapi paling enggak itu kita bisa tidur lebih tenang. Jadi ada waktu dimana kalau benar-benar feeling peaceful itu nggak ada, damai gitu ya. Nggak ada, kita harus cepat nih geraknya, semuanya nggak selesai. Kalau ini nggak beres sekarang gini ada ini semua tuh wah numpuk. Apalagi kalau pas kebetulan misalnya kalau ada apa, waduh berantakan semua di rumah juga itu kan berantakan, wah tambah pusing ya ceritanya. Dan mungkin pas anak rewel wah tambah seru lagi tuh. Nah di titik itu jadi ada waktu-waktu di mana wah semua chaos kayak gitu, ya kita aku bisa tenang. Tapi ya gitu Kak Tuti, pasti akan jatuh lagi. Ya tapi tipsku itu aku sekarang ingat 2 itu tok sih. Iya. Oke, ya pentingnya membaca Alkitab. Iya. Padahal yang dibaca mah itu tok. Nah ini berarti nggak bener ya. Berarti Alkitab itu bisa jadi playback gitu ya kayak. Kita bisa menurutku menurutku soalnya kan sekali lagi tuh ya memang cocok kan. Dan emangnya kayak kita pengkhotbah ditulis tidak tahu berapa tahun lalu itu, coba kalau kamu baca misalnya, emang itu out of date? Enggak. Cobaan aja kan, lo ya kan, sing ditulis itu mirip, ada miripnya, ambil ya kadang-kadang sama pengalamanku dewek ya. Iya. Oke, siap rekan-rekan. Ya, bagi rekan-rekan yang belum bertanya, silakan boleh nimbrung, boleh bertanya gitu ya. Nah, ini mungkin saya mau manggil ini. Ada yang tanya beberapa peserta gitu ya. Nah, ini ada Widedami, ada Debbie Prila. Nah, monggo gitu ya. Jangan jadi pendiam gitu ya. Oke. Silakan ini. Nah, silakan ditanya ini nih Bapak satu anak itu yang kaya akan pengalaman ini gitu ya. Pengalaman opo. Bagi rekan-rekan yang lain boleh silakan buat Hadi maupun Melani gitu ya. Monggo gitu ya. Kita supaya percakapan ini lebih menarik gitu ya. Nah, kan sama ya, kita sharing-sharing kehidupan ini ya. Nilai-nilai gitu ya. Oke. Nah, setidaknya tadi Ko Eka bilang Bistil itu meskipun ya situasi di sekitar kita nggak langsung solve gitu ya, nggak langsung oke, tetapi setidaknya buat dirinya Ko Eka sendiri. Iya, rasanya ya pasti nih ngomong Kak Tuti ya, setiap orang pasti punya beda-beda sifatnya, orang kan lain-lain ya. Ya mungkin sifatku nggak pernah diem kali ya. Jadinya yang aku ingat adalah yang itu. Tapi yang lainnya ya mungkin bisa beda-beda ya gitu. Tapi selalu aja sih ada sesuatu. Pokoknya yang aku share itu lebih ke arah ya semua apa yang kita enjoy, kita lakukan itu nggak salah. Nggak ada salah nih, kenapa? Kita kan namanya hidup dong, masa kita nggak enjoy, bener nggak? Iya. Ya kita enjoy ya enggak lah. Kita ya harus happy kan. Kalau ada memang manusia tuh bisa bikin kayak gini, kita nikmati dong. Nah, mungkin bagi Ko Eka hidupnya enjoy gitu ya. Tapi lain cerita kalau saya boleh baca-baca artikel, nah, terutama artikel yang update-update ini, tahu nggak Ko Eka? Nah, banyak nih yang kelihatannya kalau kita melihat kehidupan mereka, wow banget gitu ya, glamor gitu ya, penuh popularitas, tahu ya maksudnya, penuh popularitas, penuh keuangan itu ekonomi nggak jadi masalah, tapi ujung-ujungnya mengakhiri hidupnya itu ya kayak artis-artis. Nah kalau yang bagi rekan-rekan yang ngikutin itu ada artis-artis, pembicaraan kita semakin berat nih. Iya, gitu tambah bahaya ini. Mungkin enggak enjoy, kelihatannya mungkin bagi mata dunia itu ya terus enjoy lah, bisa enjoy, tetapi ya ternyata apa yang dunia anggap enjoy itu ternyata nggak didapetin gitu ya.
Ya itu enjoy-nya ini ya. Berarti enjoy-nya harus enjoy-nya ini ya Eka ya. Aku rasa ya maksudku itu adalah apa ya? Jok kebablas gitu. Oh, jok kebablas. Enjoy tapi kita mesti tahu lah gitu, sing kita nikmati itu apa dan nilai-nilai apa itu yang apa ya yang memang sebenarnya oke atau sebenarnya itu nggak cocok, dan yang nggak cocok kalau kita konsum terus menerus ya aku rasa sih kita nggak mungkin bisa itu sih. Kalau aku sendiri ya aku nggak mungkin bisa tetap kuat ya menurutku. Nah Eka, saya tanya ini Eka ya, misalnya kayak tadi Eka sempat bilang gini Eka, mungkin nilai-nilai di 5 tahun yang lalu anggap kata misalnya ngapain nggak boleh. Nah terus sekarang sudah 5 tahun sudah berlalu, sudah berjalan. Nah ternyata nilai-nilai itu diperbolehkan misalnya gitu ya. Nah kalau menurut Eka sendiri gimana? Kalau kita sebagai ya itu tadi sebagai harusnya kan orang-orang Kristen gitu ya. Nah pengaruh kita seperti apa Eka? Apakah kita harus dalam tanda kutip ya toleran, beradaptasi, atau gimana Eka? Nah ini Mbok yo tanya itu ngomong-ngomong apa sih mau ditanya, jadi aku sang jawab. Ini saya riset. Ya kamu tanya ya, ini menurutku sendiri kan ya. Bukan menurut saya, ya menurut saya. Jadi aku salah ya. Aduh. Soalnya kadang-kadang ya apa ya dilema juga kayak ini sing sulit kan. Di sekarang ini yang tadi aku bilang, kalau misalnya satu orang itu normal, tapi 9 orang sing gila, artinya sing gila kan sing satu orang ini. Iya. Ya kan. Nah, di case ini ya ujung-ujungnya adalah kita mesti ingat toh. Ada beberapa, kalau aku, ada beberapa apa namanya kasus atau ya apalah aktivitas atau prinsip yang itu enggak core, enggak benar-benar apa namanya intinya gitu ya, fundamental. Jadi cuma seperti kayak kesopanan kayak itu mah bagi aku ya bisa berubah lah. Oke. Tetapi yang core, misalnya jika ada satu nilai yang berubah, ini yang memang apa ya namanya ya kita mesti berani jadi dianggap orang gila. Nah situ tak wis mau gimana lagi? Ya memang ada konsekuensinya juga ya Pak. Oh ya pasti lah, dijamin lah. Iya. Ya paling banter yang aku lakukan ya. Aku tidak mendukung, tapi saya tidak bisa menyerang. Tapi aku tidak mendukung. Ya tapi aku nggak akan berpartisipasi dalam apa ya itu untuk atau kayak tahu sendiri ya menyebarkan. Itu paling yang tak lakukan dari pribadi. Aku nggak bisa kayak wah jangan gini ya, belum tentu. Sanggup lah. Oke. Ya, kayak gitu. Siap. Seru. Ada lagi mungkin yang terbesit dari Kak Tuti? Tidak ada ya. Oh, dari teman-teman. Nah, ini saya bacakan ini, ada pertanyaan ini, tapi pertanyaannya bukan buat Eka. Bukan. Ini pertanyaan dari Debbie Prila. Doks, nggak tanya ta? Ayo Kamila. Gak usah takut. Ini berat ini ya, Eka ini berat memang. Ngawur aja. Algoritma ya. Ya. Nggak usah takut, wes biar. Ayo, nah ini sekelas Debbie, sekelas Kamila, monggo. Biasanya banyak bertanya, kalau nggak nanya nanti malu-maluin. Nggak dibikin sing berat-berat biar nggak tanya. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Kalau dijadwalkan lagi. Episode kedua gitu ya. 99 nantinya. 1 tahun lagi gitulah ya. Ya ini secuil satu episode bersama Ko Eka gitu ya. Mungkin nanti ada cuilan-cuilan yang lain, nanti kalau kita gabungkan akan jadi satu kesatuan utuh. Nanti kamu menjadi host acara yang baru kelihatannya. Oke.
Ya, apakah ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Gitu ya. Gak ada. Aman. Oh ini nih, sorry ada yang ketinggalan ini. Ada tanggapan ternyata. Oh, tanggapan. Terima kasih buat ini Pak Sinto ini. Kak Sinto Tanjung. Tadi nanggepi yang Koeka tadi saya nggak lihat ini sorry ini. Tuhan cuma ada di hari Minggu dong. Ya, gitu ya. Kalau bisa gitu ya. Iya yang tadi itu yang di gereja itu 2 jam gitu ya kayak. Kelihatannya bukan cuma Minggu tok ini kelihatannya. Ya wis Minggu wis dibatasi 2 jam. Iya. Kotak-kotak gitu ya. Nah ini kalau menurut saya susahnya ini ya membangun integritas Kristen gitu ya kayak. Susah ya. Susah. Enggak, yang tadi aku bilang itu bahwa sebenarnya masih bisa kok Kak Hari, tapi ya itu lama-lama. Oh lama-lama. Pelan-pelan gitu doang. Apalagi kalau nggak pernah ketemu ya kayak anda ini. Oke, ini ada pertanyaan ini. Makasih buat ini pancingan pertanyaan. Yes. Pengaruh Koeka buat keimanan anak gimana kok? Wah, ini apakah sudah dipersiapkan, dipikirkan gitu ya? Apa dibacain Alkitab tiap malam? Kayak mungkin kalau Debbie ini dongeng mungkin ya, enggak ya Bi ya? Enggak, ini apakah kalau biasanya iya. Jadi di sini sebenarnya kalau saya ngomong ya, sayanya males kan, ya istri yang banyak kan. Jadi saya mendukung dari belakang. Oh gitu ya. Enggak, tapi bener kayak gitu. Itu satu sih, ya kan pertama. Terus kadang-kadang yang kedua yang lebih berat tuh sebenarnya enggak kalau pas nakal itu enggak sampai kita itu ikut ngomelin ya atau emosi. Itu paling enggak kan bikin anak itu enggak sampai gimana gitu kan. Jadi ya mulai itu kita coba bacain cerita-cerita. Ngerti apa enggak ya enggak tahu, ya dibacain aja. Nah, ya kalau misalnya dia lagi dalam tanda petik nggak sakit atau apa, kadang-kadang ya kita bawa ke sekolah minggu gitu. Okay. Tapi enggak kan sekolah minggu ya nggak cukup ya. Tapi tiap hari itu perlu. Tapi ya anak ya menurutku ya yang paling penting ya itu somehow kalau anakku dia itu meniru apa yang saya lakukan. Nggak tahu ya kok bisa. Tapi dia benar-benar saya melakukan apa ditiru persis. Jadi sekarang kalau di rumah saya tuh seolah-olah jadi ada polisinya. Nah, soalnya kalau ya misalnya ya nggak sabar emosi terus ngomongnya pepe, takutnya apa? Ditiru. Iya. Ya itu sih gawat. Oke. Iya. Repot kan jadinya. Iya. Kalau dulu aman ya. Kalau Koeka masih tahap ditiru Koeka. Kalau saya, kalau boleh sharing, justru saya ditegur. Apa kok kayak gitu? Misalnya ya, anggap kata misalnya kita menerapkan aturan, nggak boleh belok kanan. Soalnya misalnya kalau belok kanan itu melawan arus. Dan misalnya parkir di mall konteksnya ya. Kanan itu aslinya kosong gitu ya, cepet. Nah, nek mau kan kita cepet-cepetan cek lo dapat parkir gitu ya. Tetapi ketika kita ditegur, itu kan nggak boleh ke kanan. Nah, sudah jadi polisinya sudah sangat menegur. Kalau ini meniru, kalau sudah nanti berkembang nanti akan. Jadi aku harus siap-siap apa yang harus aku ngomongkan mulai sekarang ya. Nah, itu hati-hati. Okay. Karena kita berusaha supaya anak kita ditanamkan nilai-nilai kebaikan. Tetapi secara sadar atau nggak sadar kan kita sulit. Iya, justru kita yang sulit kita melakukan kebaikannya itu. Wah, itu bahaya itu. Dan kadang-kadang akhirnya even dalam kita mikir wis yang kita ajarkan itu berlakunya cuma 70% tok ae. 30% ini special case. Nah, untuk papa nggak berlaku gitu ya. Mungkin bisa ya bikin gitu cara itu. Oke. Aku tak catat. Syarat ketentuan berlaku gitu ya. Catat idenya harus dicatat. Oke. Terima kasih Kak Hari atas update-nya. Oke, ya Koeka nggak terasa ini sudah 1 jam ini, sudah jam 8 ini Koeka. Kita sudah berbicara panjang lebar. Oke, sebelum kita tutup Koeka kasih kesimpulan.
apa perbincangan kita malam hari ini yang mau Ko Eka sampaikan? Iya, sebenarnya yang tadi itu, jadi dalam kesibukan, dalam sehari-hari yang normal pun, tolong ya kita, kalau saya sih mulai cobalah ngambil waktu untuk stop, untuk melihat, mereview yang saya sudah lakukan tuh kayak apa. Apakah pengaruhnya itu secara nggak sadar sudah semakin besar yang nggak cocok, atau masih oke aja gitu aja sih. Sebenarnya cuma itu tok sih, simple. Ya, jangan sampai ya itu terlalu lama ya, bablas terus kemudian akhirnya tekanannya jadi semakin banyak. Itu lebih capek mau recovernya gitu sih Ari. Iya. Harus cepat sadar ya, jangan sampai ditinggal dari sini. Ada waktu-waktu lah. Biasanya ini ya kayak apa namanya, aku tahu lah kayak mama, papa baru, anak-anak masih kecil. Wah, itu rasanya hari-hari itu ya nggak ada berhentinya. Iya kan, even tidur aja nggak tidur kan biasanya. Tidurnya sambil mata separuh melek. Iya. Itu kasihan sebenarnya. Iya. Maksudnya saya juga kasihan. Oh, perlu dikasihani. Ya, istri juga. Oke. Iya. Oke. Terima kasih Ko Eka, kita. Thank you. Buat waktunya, buat sharingnya. Wah, dalam banget ini. Berat ini sebenarnya ya. Enteng kok kesimpulan ya satu kalimat. Maksudnya akan kita terus gitu ya. Repot. Iya. Oke, terima kasih. Kita akan tutup acara pada malam hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan. Terima kasih untuk perbincangan kami pada malam hari ini. Kiranya apa yang sudah kami perbincangkan pada malam hari ini, kami mau yakin dan kami mau percaya bahwa semuanya itu Engkau pakai Tuhan untuk boleh memberkati kami Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu ingat akan Engkau Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tolong bantu kami untuk mengingatkan, baik itu kami diingatkan melalui orang lingkaran terdekat kami, orang-orang dekat kami, maupun melalui perenungan. Dan biarlah ketika kami sedang tidak bertaut dengan Engkau boleh terus mengingatkan kami supaya kami boleh merefleksikan apa yang sudah kami lakukan saat ini Tuhan. Dan biarlah itu boleh menjadi refleksi kami supaya kami boleh berbalik arah hanya kepadamu Tuhan. Berkatilah Ko Eka beserta keluarganya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka sedang harapkan, sedang kumpulkan, kiranya Engkau Tuhan selalu berjalan bersama keluarga ini. Berkati dan biarlah melalui keluarga ini Tuhan boleh pakai, dan biarlah boleh membawa pengaruh-pengaruh yang baik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga rekan-rekan yang masih terus setia bersama kami. Berkati setiap apapun yang mereka kumpulkan, apapun yang mereka harus perjuangkan, dan yang Engkau Tuhan yang mau menjawab setiap doa, setiap pergumulan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Kami akan mengakhiri acara pada malam hari ini. Hanya kami alaskan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Oke. Oh iya, oke. Ya, mau diumumkan buat rekan-rekan semuanya untuk minggu depan, gitu ya. Minggu depan, apakah ada live? Ada ya, Kak Tuti ya? Kemungkinan. Nah, sebelum jam 7, karena jam 7 kan ibadah. Iya, oke, ya. Terima kasih buat Kak Tuti. Nah, kemungkinan kita minggu depan format live-nya berbeda gitu ya, karena bertepatan dengan HUT GKI Ngagel. Nah, jadi mungkin sebelum acara HUT diadakan, mungkin kita live gitu ya, nanti bersama host-host kondang kita ya, kita datangkan gitu ya. Oke. Terima kasih buat rekan-rekan yang masih tetap setia, terus
pantengin terus gitu ya acara malam kesaksian online ini, dan biarlah kita boleh menjadi saksi bahwa kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Ko Eka, terima kasih Kak Tuti. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Oke, Tuhan berkati.